Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam, salam, salam semuanya. Kita percaya kita semuanya dalam hari ini, saya percaya ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita semuanya ya. Karena kita masih bisa mendengarkan firman bersama-sama walaupun masih dalam online discipleship atau melalui media Zoom meeting pada malam hari ini. Kita langsung ya. Malam hari ini temanya masih melanjutkan tema hari kemarin ya, yaitu tema tentang pemurnian ya, tentang pemurnian. Kemarin sudah kita singgung ya. Pemurnian itu penting, pemurnian itu perlu sekali karena sebagai anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tujuan kita dipanggil, diselamatkan bukan hanya memperoleh happiness atau kebahagiaan. Tapi Tuhan mau mengembalikan kita sesuai dengan standar ketika manusia itu diciptakan serupa dengan Allah, yaitu murni ya. Semua bentuk kontaminasi ketika kita dilahirkan di bumi, kita berjalan di bumi ini, semua hal itu harus dibereskan sehingga yang ada cuma satu, murni seperti Yesus, ya, seperti Allah kembali itu. Nah, jalan daripada kemurnian itu tidak lain tak bukan adalah satu, yaitu penderitaan. Kemarin sudah saya tanya ya, siapa di sini yang mau dan rela untuk menderita? Ternyata semuanya agak alot sedikit, ya, karena berpikir, aku ikut Yesus kan mau bahagia, kok sekarang ditawarkan untuk menderita. Tapi saudara, Anda nggak bisa memilih. Kalau jalan daripada kesempurnaan atau pemurnian ini telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus ketika menciptakan manusia, jalan satu-satunya untuk memurnikan adalah sebuah penderitaan. Dan Yesus sendiri pun juga pernah mengalami. Untuk dimuliakannya, Yesus harus masuk kepada satu baptisan, namanya baptisan penderitaan. Amin. Nah, saudara, kemarin ya, sebelum saya lanjut ini, kemarin bagian terakhir ya, dikatakan begini. Sebaliknya, bagi mereka yang masih belum murni dan berisi banyak tabiat daging, ternyata ada bentuk penderitaan lain, yaitu baptisan api yang akan mengkuduskan mereka. Jadi selain baptisan penderitaan, sekarang ada satu jenis baptisan lagi, yaitu namanya baptisan api. Lah, di sini malam hari ini supaya kita mengerti tentang apa itu baptisan api, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada kita dalam materi kita ya. Nah, Allah Bapa berkata seperti ini. Engkau tahu bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Perhatikan, setiap orang ya. Engkau tahu bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Kalau tidak mau digarami dengan api di neraka, engkau harus memiliki garam di dalam dirimu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang api, banyak sekali Alkitab itu menuliskan tentang api ya. Ada yang disebut api kekal, yaitu yang disebut api neraka atau Gehenna. itu merupakan pembuangan akhir bagi orang-orang yang sudah terbuang, tereliminasi di akhir zaman nanti, yaitu dibuang ke neraka. Nah, saudara, kalau kita tidak mau ya nanti masuk ke dalam api neraka itu, oleh sebab itu ketika kita masih ada di muka bumi ini, Allah telah mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita supaya kita terbebas dari hukuman api neraka itu. Allah memberikan satu ya atau satu sarana yang disebut juga api juga. Nah, ya, api apa itu? Nah, di sini ya, kita perhatikan, tadi Bapak mengatakan bahwa setiap orang harus digarami dengan api. Nah, kenapa kita harus digarami dengan api? Untuk mengetahui tentang garam atau digarami dengan api ini,
Nah, fungsinya kita lihat daripada apa yang Tuhan telah terapkan kepada imam-imam dalam perjanjian lama ya. Orang yang hendak menjadi seorang imam ternyata terikat kepadaku, kata Bapak ya, dengan perjanjian garam. Di dalam masa perjanjian baru itu berarti harus digarami dengan api ya. Dan mereka selalu harus mempunyai api itu di dalam diri mereka. Nah, di sini Bapak mengingatkan ya kepada kita semuanya, engkau masih ingat apa artinya memiliki garam? Itu artinya harus ada urapan api di dalam dirimu. Semua pelayanku harus mempunyai urapan api di dalam diri mereka. Ya, nah saudara, semua orang yang dipanggil diselamatkan menurut 1 Petrus 2 ayat 9 kita tahu ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus sadar ya, kita ini bukan hanya sekedar orang kebanyakan atau disebut umat. Tapi Tuhan memandang kita lebih daripada sekedar umat. Ya, ketika Dia memanggil kita, Dia mau menjadikan kita ini bangsa imam. Imam semuanya. Ya, apa artinya imam? Yaitu orang-orang yang hidup untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita ditebus ya dari tungku api neraka itu, ya dikeluarkan dari lumpur dosa itu, lalu jangan Anda merasa, aduh sudah enak ya, sekarang saya tidak dililit dengan berbagai macam ikatan dosa. Aku sudah tidak lagi dibelenggu oleh penyakit dan kegagalan dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan saya. Sekarang kita ngerti, kenapa Tuhan menebus kita? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa Anda ditebus? Untuk apa Anda diselamatkan? Ternyata yang menebus Anda itu punya tujuan. Amin. Nah, jarang dipikirkan ya. Kenapa Allah menebus Anda? Selama ini secara umum memang dijelaskan. Kenapa Allah menebus kita? Karena Allah mengasihi kita, betul? Karena kita tak mampu untuk menyelamatkan diri kita, maka Allah menolong kita sehingga kita diselamatkan. Itu secara umum basicnya seperti itu. Tapi ya, di dalam hati Allah yang paling dalam, ketika Dia menyelamatkan manusia, berinisiatif untuk menyelamatkan manusia itu, Allah itu punya tujuan, betul? Allah punya tujuan. Aku mau selamatkan manusia ini, aku keluarkan mereka dari kesulitannya, aku keluarkan mereka dari ikatan-ikatan yang melilit dalam kehidupannya. Nah, nanti setelah mereka ini aku lepaskan dari tuan yang lama itu, sekarang aku mau mereka semua yang telah aku tebus ini boleh hidup untuk melayani aku. Itu keinginannya, itu tujuan yang ada di dalam hati Bapak, yang sudah lama tidak dimengerti oleh semua orang-orang yang ditebus. Karena mereka sangat egois. Aku ditebus, yang penting enak, eng. Ya sudah, ya terima kasih Tuhan. Tiap hari lagunya, terima kasih Engkau telah menebus aku. Terima kasih Engkau telah bayar hutangku. Ya. Terima kasih Engkau telah sembuhkan penyakitku. Nah, jadi mereka hanya mereka hanya berpikir seperti itu. Cukup berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan aku. Tapi malam hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara lebih lagi ya untuk memahami hati dan pikirannya Allah. Ternyata Dia menyelamatkan Anda. Dia mau, ya. Anda boleh hidup untuk melayani Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu malam hari ini untuk menjadi pelayan Allah atau imam-imamnya Allah itu, nah di situ Allah mengikat satu perjanjian
dengan orang-orang yang telah berkomitmen untuk melayani itu, ikatan perjanjian itu disebut ikatan perjanjian garam. Ya, ikatan perjanjian garam. Ya, nanti Anda bisa melihat ayatnya dalam kitab Bilangan pasal 18. Itu cerita tentang bagaimana Harun dan keturunannya itu dipilih untuk menjadi suku imam dan melayani Allah bersama dengan orang-orang Lewi itu. Nah, di situ ada jaminannya, ada segala sesuatunya. Nah, disitulah Allah berkata, semua ini sekarang ya kita lakukan dan aku ikat kalian semuanya dengan satu perjanjian. Namanya adalah perjanjian garam. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama, pada awalnya baptisan api, ya, sorry. Nah, pada awalnya baptisan api diberikan dari surga, ya, turun kepada murid-muridnya. Sesudah itu tinggal di dalam mereka sebagai urapan api. Nah, kita lihat beberapa ayatnya supaya kita punya dasar, landasan untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang baptisan ini ya. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, saudara, Allah membuat sebuah perjanjian disebut perjanjian garam. Untuk memahami, ya, karena waktu, ya, saya nggak cukup untuk menjelaskannya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri. Bilangan pasal 18 ayat 1 itu sampai seterusnya, satu perikop itu Bapak Ibu Saudara baca. Ya. Dan pada ayat 19 ini Allah berkata, itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ya, lah disitulah Bapak Ibu Saudara, para imam itu punya kewajiban. Setiap dia menerima persembahan daripada orang-orang Israel, ya, sebagai persembahan bentuk korban penebus salah yang dikorbankan di situ, lalu diserahkan kepada para imam-imam. Lalu para imam itu ketika membakar korban dari bangsa Israel 11 suku itu, imam-imam yang melayani ini sekarang harus membubui garam di atas korban yang dibakar itu. Nah, ternyata saudara, ada alasannya. Kalau daging itu dibakar, daging itu tanpa dibubui garam, itu baunya agak menyengat, bukan? Tapi kalau dikasih garam, itu baunya lebih harum. Nah, itulah disebut sebagai persembahan harum di hadapan Allah. Nah, punya pengertian karena harum, makanya Allah suka persembahan itu. Gara-gara apa? Gara-gara ada unsur garamnya tadi itu loh. Ya, ada garamnya itu. Nah, saudara, garam juga bisa bicara tentang urapan, betul? Nah, ada anointing atau season ya, jadi itu suatu bentuk yang nempel di atasnya, yang menjadikan indah, yang memiliki nilai, yang memiliki rasa, ya. Nah, saudara, jadi perjanjian garam ini sekarang menjadi satu hal yang harus terjadi. Sehingga Allah berkata tadi ya, di dalam dirimu harus tetap ada garam. Digarami dengan api. Nah, sekarang apa fungsinya garam itu selalu ada di dalam diri kita? Sebagai imam, sebagai orang yang melayani Tuhan. Untuk apa garam itu harus stay, harus ada tetap di dalam diri Anda. Sebagai urapan atau garam perjanjian, apa ya, garam api tadi itu. Ya,
urapan garam api ini harus ada di dalam diri Anda. Kenapa itu harus ada seperti itu? Saudara, ternyata baptisan api yang digambarkan sebagai garam api ini penting. Ya. Kalau tadi dikatakan kemarin kita bicara tentang penderitaan, itu untuk menaikkan level kita, betul? Sekarang, fungsi daripada baptisan api itu lain daripada penderitaan untuk menaikkan level Anda. Fungsi daripada api, baptisan api ini adalah untuk membersihkan, untuk mentahirkan, ya, untuk melenyapkan, untuk membakar hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata tentang garam di sini ya. Garam itu harus tetap ada di dalam diri murid-muridnya. Markus pasal 9 ayat 47 sampai ayat yang ke-50 kalau Anda membaca di sini ya. Dikatakan pasal 9 ayat 47 ya. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkelah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Dia ada kata garam dengan api, digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kalau Anda membaca, ya, kenapa ini ditampilkan ayat 47 sampai ayat yang ke-50 ya? Apa hubungannya antara mata yang menyesatkan harus dicungkil ya supaya kita masuk dalam kerajaan Allah daripada punya mata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka, dengan adanya garam api yang selalu ada di dalam diri kita ini ya. Nah, saudara, ini ada kaitannya ya, ada kaitannya. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang nggak menangkap di sini ya. Di sini sebenarnya Tuhan bukan maunya itu gini loh. Nanti Anda jangan terus pikir, oh kalau gitu di surga nanti banyak orang yang masuk surga matanya cuma satu. Ya. Banyak orang masuk surga kakinya cuma satu. Enggak, saudara. Ya, di sini Tuhan Yesus hanya memberikan sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong seperti ini. Ya, kalau ada hal-hal yang itu perlu dibuang, betul gak ya? Yang ada di dalam dirimu, cungkelah itu. Ya, cungkelah itu supaya kamu nggak masuk neraka. Buanglah itu. Nah, saudara, jadi sekarang hidup kita ini benar-benar harus murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal sesuatu yang tidak murni di dalam kehidupan kita yang membuat nantinya kita nggak masuk dalam kerajaan surga itu tadi. Nah, oleh sebab itu perlu dicungkil. Perlu dicungkil itu. Disinilah Tuhan bilang, hendaklah harus tetap ada garam di dalam dirimu. Ya, setiap orang harus digarami dengan api itu. Tiap hari garam api itu harus beroperasi di dalam kehidupan Anda. Untuk apa? Untuk membuang, untuk mencungkil hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita pernah belajar tentang air hidup ya. Apakah tidak cukup dengan kita menggunakan air hidup saja untuk membereskan hal-hal yang sifatnya unclean di dalam kehidupan kita ini? Saudara, ada perbedaan ya. Air hidup itu digunakan untuk membersihkan hal-hal yang sifatnya unclean atau nempel.
Tapi api ini, garam api digarami dengan api ini, baptisan api ini, itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk membuang segala sesuatu yang sudah mengakar atau muncul dari kehidupan kita. Nah, itu yang sering disebut sebagai tabiat atau karakter. Ya, tabiat atau karakter. Jadi kalau Anda melayani orang yang punya tabiat ya, atau karakter buruk, ya, Anda nggak bisa hanya menggunakan dengan air hidup. Ya, tabiat atau karakter itu sekarang ada sarananya untuk membongkar, untuk membuangnya, yaitu dengan baptisan api. Ya, dengan baptisan api ini. Nah, itu istilahnya dipakai oleh Tuhan Yesus, cungkil. Cungkil itu artinya diambil lalu dibuang keluar. Supaya nggak ada. Kenapa harus dicungkil? Itu sudah melengkap ya, udah lengket. Ya toh? Makanya perlu dicungkil. Nah, beda dengan yang unclean. Kalau yang unclean itu hanya dengan air, diguyur dengan air, nanti akan hanyut ya. Nah, ngerti sekarang ya? Jadi memang banyak faktor dalam kehidupan manusia ini. Dalam melayani, khususnya orang-orang itu ya, kita nggak hanya bisa dalam nama Yesus, you aku usir keluar, lalu beres gitu. Enggak, saudara ya. Tuhan itu tertib, di alam roh itu tertib. Dan kita harus mengetahui mekanismenya, amin. Kenapa nggak cukup penderitaan tok? Karena penderitaan itu membawa Anda kepada level berikutnya, betul? Air yang hidup itu membersihkan hal-hal yang sifatnya unclean atau nempel. Tapi hal-hal yang sudah mengakar, yang perlu dicungkil ini, perlu menggunakan namanya urapan ini loh, api atau garam api di dalam dirinya orang itu, men. Ya, garam api itu perlu dicungkil dari situ. Ini ya. Nah, sekarang lihat lagi Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, nah saudara, siapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya dua tugas, yaitu membaptis orang dengan Roh Kudus dan dengan baptisan api. Nah, saudara, kalau kita sekarang menganggap perlu bahwa api itu harus terus ada di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Pelihara, nyala api itu hingga menjadi obor yang besar di dalam dirimu. Ya, saudara, kalau Anda belajar tentang tabernakel, tentang rumah Allah, di situ ada tugas-tugas imam ya. Salah satunya ada tugas imam di ruang kudus. Ya. Imam di ruang kudus itu harus terus mengganti minyak. Ya. Supaya apa? Lampunya itu enggak mati. Dan Alkitab mengatakan, berpesan di situ kepada imam-imam yang melayani di situ. Jangan sampai padam. Jaga, jangan sampai kehabisan minyaknya. Harus menyala terus. Ya, harus menyala terus. Nah, saudara, pelihara nyala api itu hingga menjadi obor yang besar di dalam dirimu. Dengan Anda memelihara api atau garam api di dalam diri Anda ini, nanti saudara akan terjadi hal-hal yang sifatnya otomatis. Ya. Kenapa saya katakan begini? Itu akan membuang cabang-cabang dan ranting-ranting tak berbuah dari pokok anggurku, serta membakarnya habis. Ya, membakarnya habis. Nah, kalau tak ada cabang atau ranting yang tak berbuah lagi, api itu tak terlalu nampak kehadirannya. Namun, bila mulai tumbuh cabang atau ranting tak berguna, api itu akan
berfungsi lagi. Nah, saudara lihat ya, apinya ada di dalam ya, tetap ada karena dijaga apinya. Nah, tapi tadi dikatakan, kalau tak ada cabang atau ranting yang tak berbuah lagi, api itu tak terlalu nampak kehadirannya. Bukan berarti apinya nggak ada. Nah, namun bila mulai tumbuh cabang atau ranting tak berguna, api itu akan berfungsi lagi. Nah, ini otomatis ya sepertinya gitu. Kenapa, saudara? Karena apinya dijaga di sini ini. Nah, siapa yang mengalami ketika baptisan api ini mulai terjadi untuk membersihkan, mencungkil, membuang hal-hal yang masih buruk di dalam kehidupan kita, ya, itu saudara nanti ada sesuatu yang rasa nggak enak seperti itu ya dalam hidup Anda ini. Kalau Anda hidup di luar jalur atau track firman seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Kenapa saudara? Disitulah api itu mulai beroperasi. Mulai menunjukkan atau memotong atau membuang, mencungkil hal-hal yang tidak tepat, yang tidak benar, yang salah, yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, dengan menjaga api di dalam diri kita ini, itu akan memudahkan kita untuk membersihkan setiap hari secara otomatis. Ya, nah, ketika kita sudah mulai melakukan hal itu, dan Roh Kudus atau Allah mulai mengerjakan di dalam kehidupan kita, Anda juga nanti bisa juga melakukannya untuk orang-orang di sekitar kita juga. Pada waktu lain, engkau dapat pula menolong orang lain yang bertumbuh dengan cara salah. Dapat menolong mereka memotong dan membakar cabang atau ranting salah seperti itu. Ya, nah Bapak katakan, sekarang engkau dapat membedakan fungsi air dan api di dalammu, bukan? Ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Sekarang di sini di materi kita, api itu digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang. Perhatikan ya. Baptisan api atau api ini digunakan untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang. Yang kedua, air atau air hidup ya itu untuk mentahirkan seseorang dari roh-roh najis atau unclean ya yang dari dunia ini. Jadi ada dua sarana, yaitu api dan air. Jadi kalau untuk mengkoreksi arah pertumbuhan seseorang itu digunakan api itu. Tapi kalau air itu untuk hal-hal yang najis. Nah, saudara, saya diingatkan ada satu hamba Tuhan ya, namanya Yeremia. Kalau Anda membaca kitab Yeremia, Yeremia itu nabi yang unik sekali menurut saya. Kenapa? Karena Yeremia ini ternyata dia juga yang menulis satu buku yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu buku ratapan. Betul nggak ya? Nah, kok ada namanya buku atau ratapan? Kenapa ditulis oleh Yeremia ini? Sebenarnya dari buku yang ditulis oleh Yeremia ya tentang buku ratapan ini sebenarnya pengalaman hidup Yeremia ketika melayani Tuhan. Ya, kalau Anda membaca saudara ya, kitab Yeremia lalu Anda membaca juga kitab ratapan, Anda nanti lihat ya, khususnya dalam kitab Yeremia. Yeremia itu ya, seorang nabi, ya dia digolongkan sebagai nabi besar, bukan karena badannya besar, ya, tapi jenis pelayanannya, ya ada nabi-nabi kecil, itu artinya mereka melayani rakyat biasa. Tapi nabi-nabi besar itu biasanya urusannya dengan para petinggi dan para raja-raja, ya. Nah, dia menegur raja, dia bernubuat di depan raja, makanya disebut nabi besar. Ya, Yeremia itu digolongkan nabi besar juga, ya. Nah, ketika Yeremia ini selalu memberikan atau menyatakan kehendak Tuhan kepada raja, ya, apa yang terjadi, saudara? Nasibnya selalu sial, ya. Ketika firman disampaikan, selalu dia ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara.
Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, coba saudara berpikir atau mulai bayangkan. Kalau Anda menempatkan diri menjadi Nabi Yeremia seperti ini. Ya, setiap apa yang Anda lakukan, ujung-ujungnya Anda ditangkap, disiksa, lalu dimasukkan dalam penjara. Dikeluarkan lagi, Tuhan berbicara lagi, Anda sampaikan, ditangkap lagi gitu ya. Nah, lama-lama ketika Tuhan ngomong lagi, sampaikan ini kepada raja itu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Aduh, kalau aku maju lagi, aku sampaikan lagi, pasti ujung-ujungnya masuk bui lagi, masuk penjara lagi. Itu juga terbesit pada pikiran atau di dalam diri Yeremia itu. Ya, satu kali karena dia saking seringnya masuk keluar penjara itu, ketika Tuhan berbicara dan Yeremia harus menyampaikan kepada raja, Yeremia itu menahan. Gitu. Dia nggak mau, dia enggan untuk menyampaikannya karena tahu konsekuensinya, pasti masuk penjara nanti. Ketika dia menahan seperti itu, Alkitab mengatakan, ada seperti api, yang menyala, panas di dalam dadanya itu, membuat Yeremia itu enggak tahan, Yeremia itu akhirnya nyerah sama Tuhan. Ya wis lah, kalau harus masuk penjara, ya penjara lagi enggak apa-apa. Nah saudara, itu api berkobar-kobar membakar hatinya Yeremia. Ternyata meluruskan tuh ya, apa yang menjadi arah pikirannya dia. Aku nggak mau, nanti masuk penjara. Tapi dengan hadirnya api yang bergelora di dalam dirinya itu, membuat Yeremia berubah pikiran, berubah arah hidupnya. Api itu mengkoreksi, betul? Api itu mengkoreksi, sehingga membuat orang hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Nah, ketika Yeremia nggak mau, dia melawan Tuhan, bukan? Tapi ketika api itu bergerak, bekerja di dalam diri Yeremia, Yeremia kembali nurut sama Tuhan. Nah, saudara, jadi baptisan api mungkin nanti bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Ketika arah hidup Anda itu mulai melenceng. Api yang sudah ada di dalam diri Anda itu, nanti akan memotong semua ranting-ranting, cabang-cabang yang tak produktif, arah hidup yang tak efisien, yang sia-sia, nggak berguna untuk Tuhan. Nah, nanti akan dipotong, dikoreksi di situ. Ada pengoreksian. Nah, saudara, orang yang sudah mengalami baptisan api di sini, nanti akan sering dikoreksi oleh Tuhan dalam hidup Anda. Apa yang Anda pandang hari ini sudah benar menurut logika Anda, menurut kebenaran umum Anda dipandang baik, dipandang mulia dan sebagainya. Tapi mungkin itu enggak selaras dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan koreksi. Tuhan akan koreksi. Betul, saudara. Makin lama, nanti Anda lihat, semakin Anda dimurnikan, hidupmu akan berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain itu boleh melakukannya, karena itu mungkin nggak merugikan orang. Dipandang secara kebenaran umum mungkin nggak salah. Tapi karena Tuhan mau Anda murni, Anda kudus, Anda benar, bukan sekedar baik, Tuhan bilang, nggak boleh. Anda protes, tapi kan orang nggak melarang saya. Semua orang kan melakukannya. Bukan masalah itu. Aku mau kamu murni. Aku mau kamu benar. Nah saudara, ada koreksi dari Tuhan. Karena apa? Tuhan mau memurnikan kita semuanya. Sekarang siap atau tidak di sini ini? Tuhan siap atau tidak kita? Nah, saudara, sekarang perhatikan lagi. Setelah mengetahui dua fungsi api dan air, cabang dan ranting yang dimaksud di atas adalah tingkah laku ternyata, saudara.
Apa yang dikerjakan di sini? Yang dipotong, yang dicungkil, yang harus dibuang. Ternyata di sini adalah tentang tingkah laku Anda. Atau kebiasaan buruk yang telah mendarah daging, atau motivasi yang salah. Bila seseorang sudah berniat mengikut Tuhan sungguh-sungguh, akan dipotong dan kemudian dimusnahkan dengan api. Ya, Zakaria 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati, binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak, menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku berkata kepada mereka, adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, Anda lihat saudara di sini ya, ide daripada Allah, rencana Allah ini. Ya, 2/3 akan dilenyapkan, jadi tinggal 1/3 ya. 1/3 yang tersisa dari yang dilenyapkan itu belum selesai rencana Tuhan. Akan dimasukkan, dimurnikan seperti orang memurnikan perak. Nah, kita sebagai orang percaya kan sering disebut minoritas ya. Nah, kata 1/3 dibanding 2/3 itu lebih banyak itu kan ya. Tapi walaupun kita sedikit seperti gini, bukan berarti semua yang sedikit ini sudah terpilih, enggak. Tuhan mau lebih lagi. Ya, jumlahnya sudah sedikit, masih dimurnikan. Itu memang gayanya Tuhan tuh kayak begitu ya. Saya ingat ketika Gideon itu disuruh memimpin perang, ya, melawan orang Median, suruh kumpulin siapa yang mau ikut berperang. Ternyata 32.000 orang ya ikut berperang. Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Tanya siapa yang takut mati, pulang. Ya. Nah, dari 32.000 itu tinggal 10.000. Artinya 22.000 itu pulang karena mereka takut, ya. 10.000 itu pun Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Ya. Sekarang kita tes. Ya, kita tes. Ajak lari maraton. Nggak boleh bawa bekal. Nggak boleh bawa minum. Ya. Nah, sampai mereka capek, haus banget, lalu diajak ke sungai. Nah, dalam kondisi haus-hausnya itu, melihat air di sungai itu mereka diberi apa-apa, silahkan minum gitu ya. Nah, 10.000 orang itu minum semuanya. Nah, disitulah terjadi dua kelompok ya pemandangan di sini. Yang satu kelompok yang minum langsung dengan mulutnya, yang satu masih menggunakan tangannya, lalu air itu diminum dari tangannya seperti itu. Lalu Tuhan bilang, coba sekarang tanya, siapa tadi yang minum langsung dengan mulutnya? Siapa yang minum dengan tangannya? Pisahkan mereka. Ya, pisahkan mereka. Ternyata yang minum dengan tangannya yang sopan itu tinggal 300. Artinya yang 9.700 itu mereka minum langsung dengan mulutnya itu. Nah, saudara, ya, diseleksi lagi, seleksi lagi, itu enggak ya? Kenapa? Tuhan mau. Cara Tuhan, style Tuhan itu memang begitu. Ya. Kalau Yerusalem baru, kota Allah itu disebut kotanya ya seperti kubus penduduknya di sana, yang masuk hanya 144.000. Itu bukan angka letterlek sih sebenarnya. Bukan 144.000 tok. Tapi limited, ya, limited edition. Jadi orang-orang yang terpilih, benar-benar terpilih ada di situ. Siapa itu? Mereka yang dimurnikan ini loh. Mereka yang tak murni tak bisa masuk ke sana itu. Ya, walaupun tiap hari dia nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sono, ya. Ya ke sono aja.
Untuk masuk ke situ itu harus murni. Harus dibersihkan. Amin. Jadi orang Kristen sekarang kita ngerti. Bukan sekedar terima berkat atau bahagia dari Tuhan. Kemarin sudah saya katakan, itu pasti diberikan kepada kita karena Tuhan memang mau memberikan pada kita. Tapi lebih daripada itu, kita harus mau diproses oleh Tuhan. Amin. Kita harus mau dimurnikan. Karena yang sepertiga itu akan dibawa kemana tadi? Menurut Zakaria. Nah, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak, menguji mereka. Yesaya 4 ayat 3-4. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, jadi lihat ini, Yerusalem akan disebut kudus. Nah, mereka yang tercatat, orang-orang yang beroleh hidup ini harus dibersihkan seperti putri Sion yang dihapuskan dari segala noda darah Yerusalem itu. Ya, nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Lebih supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Tetap ada koreksi, dipotong di sini nih. Yang tidak berbuah dipotong, yang sudah berbuah dibersihkan. Jadi ada dua proses nih. Dipotong, ya, lalu dibersihkan supaya buahnya semakin banyak. Ayat 6. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, nah, saudara, bicara tentang dipotong, ya, dicungkil satu matanya. Nah, dalam pelajaran kita, ya, kita pernah membahas satu tema namanya brokenness, ya. Brokenness, kehancuran. Kenapa kita sudah ikut Tuhan? Kenapa kita sudah setia datang ke gereja, sudah setia membayar persepuluhan dan sebagainya, kok masih mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita ini? Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan brokenness itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Istilah brokenness itu adalah keadaan ketika seseorang dipotong oleh Bapak, atau dalam istilah lain dicungkil satu matanya dengan tujuan agar ia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ya. Jadi kalau terjadi proses pemotongan atau dicungkil, pembersihan terjadi dalam kehidupan Anda jangan berpikir, aduh Tuhan kejam dan sebagainya. Tujuannya adalah Allah mau menyelamatkan Anda dari kebinasaan kekal. Oleh karena itu, jangan bingung. Ya, Bapak berkata, aku memakai kedua cara itu. Baik api, lalu air. Tujuannya untuk memperoleh kemurnian setinggi-tingginya dari hidup setiap orang yang percaya agar layak membawa kemuliaanku. Ya, tujuannya itu ya. Jadi dimurnikan agar layak membawa kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, jadi Allah mau menggarap di dalam kehidupan kita ini. Biarkan api itu akan membakar hidup seseorang
Sehingga karakter-karakter tersembunyi di dalam orang itu dibersihkan sama sekali. Nah, itu seperti pernah kau alami untuk membuang sifat-sifat kelicikan di dalam hatimu. Nah, saudara, ada orang-orang yang licik, gitu ya, memanfaatkan situasi aji-aji mumpung kalau orang Jawa bilang, gitu ya. Sebenarnya nggak merugikan orang, gitu ya. Tapi saudara, gitu, kadang-kadang itu di hadapan Allah dipandang sebagai sebuah kelicikan. Nah, penulis atau Pak Andreas yang menulis materi ini pernah ditegur oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, Andreas, kamu licik. Ya, nah, ditanya begini. Ya, saya ceritakan, yang pernah ikut seminarnya mungkin pernah dengar ya kesaksian ini. Pak Andreas itu melayani di Jogja. Lalu orang yang dilayani itu bilang, ya, Pak, saya itu punya anak ya lagi sekolah di Singapura, ceritanya di Singapura. Kapan Bapak bisa ke sana? Nah, kebetulan Pak Andreas itu bulan depan itu ada acara nih, ada tim yang di Batam itu mau menikah, anaknya mau menikah gitu ya. Nah, terus Pak Andreas pikir gitu, ya udahlah, gitu lah, mumpung ya sekalian jalan seperti itu kan enak. Nah, sebenarnya ini nggak merugikan orang, gitu. Orang Jogja itu bilang gini, Pak, nanti kalau Bapak siap ke Singapura, nanti tak bayarin tiketnya. Nanti tak bayarin tiketnya. Ya. Lah, Pak Andreas bilang gini, wow, ada yang bayarin nih ya. Lalu dia mampir, dibarengin dengan yang ada di Batam itu. Sebenarnya nggak ada yang rugi, betul nggak? Betul nggak? Nggak merugikan kan? Nggak merugikan ya. Ngerti ya maksud saya saudara ya? Pak Andreas ini nggak merugikan orang, enggak. Betul nggak ya? Memang orang itu mau supaya Pak Andreas itu melayani anaknya di Singapura itu. Ya. Nah, tapi ada satu hal. Pemikiran gini. Untung ini aku jadi nggak bayar tiket kalau menghadiri pernikahan timku itu. Hanya mikir seperti itu, ya loh, keputusan seperti itu. Lalu Tuhan bilang, Andreas, kamu licik. Kamu licik. Wah. Kalau hal seperti ini Anda ceritakan ke orang lain, mungkin orang nggak bisa terima ya dengan koreksi seperti itu. Kan nggak ada yang rugikan. Kan kita pikir efisien, betul nggak ya? Secara waktu dan biaya sekali jalan, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Hati itu, Allah itu melihat hati, betul nggak ya? Ketika Anda mulai kalkulasi, ya, hitung-hitungan dengan Tuhan di situ loh. Nah, disitulah Tuhan memandang Anda licik di hadapan Dia, ya. Dan itu terjadi banyak sekali. Banyak orang kelihatannya berani memberi, memberkati, berkorban ini dan itu. Gak semua orang memberi, berkorban itu hatinya tulus di hadapan Tuhan. Betul? Kadang-kadang terbesit. Aku memberkati ini supaya nanti Tuhan memberikan aku yang melimpah-limpah lagi dalam kehidupan saya. Itu namanya gambler. Itu namanya judi. Betul nggak ya? Anda pasang gitu nanti dapat lebih banyak. Nah, Tuhan akan berkata apa? Persembahanmu nggak tulus. Persembahanmu nggak tulus, betul? Harusnya kalau kamu mempersembahkan sesuatu kepadaku, kamu nggak usah mikir aku balas atau enggak. Kamu harus rela memberikannya itu. Tanpa harus berpikir dapat yang lebih. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih suka berpikir seperti itu, walaupun ada yang namanya hukum tabur tuai, dan Anda gunakan di situ, mungkin diajarkan di gereja Anda dan sebagainya, ya. Nanti kalau satu kali Roh Kudus menegur Anda, nggak usah mikir dapat berapa kalau kamu persembahkan menolong orang itu dan sebagainya. Tugas kamu hanya melakukan. Lakukan semua itu karena kamu mengasihi aku.
kata Bapak. Betul? Nah, ini kemurnian yang akan Tuhan garap di dalam kehidupan Anda. Enggak semua orang melayani itu pun tulus di hadapan Tuhan, bukan? Nah, banyak pelayan-pelayan juga yang ditegur oleh Tuhan. Ada orang yang melayani demi perut mereka, ada juga. Ada orang yang melayani demi popularitas, ada juga. Tapi kalau kita melayani karena kita ikut Tuhan, karena kita mau melakukan kehendak Tuhan, itu yang dipandang murni di hadapan Tuhan. Coba saudara, ya. Semua nilai-nilai yang tidak murni, sifat-sifat kelicikan di dalam diri kita ini, nanti Tuhan akan sikat habis semuanya. Habis semuanya. Nah, dimurnikan Anda harus siap untuk mengalami hal-hal serupa seperti ini. Dengar khotbah, dengar pengajaran malam hari ini, dan Anda berani berkata, yes, siap Tuhan, besok api itu mulai menjalar dan mulai bilang, enggak begitu loh. Ya? Kenapa kamu begini? Yalah. Lah saudara, kenapa? Karena Tuhan mau Anda murni. Amin. Nah saudara, lanjut lagi ya. Oke. Hal itu telah berlalu bagimu. Ya. Dan sekarang air yang hidup memancar di hatimu untuk memelihara kekudusanmu selanjutnya. Engkau telah dimurnikan dari karakter seperti itu selamanya. Dan sekarang telah menjadi orang kudusku. Nah kalau sudah dimurnikan, kita punya status menjadi orang kudusnya Allah. Amin. Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sekarang pilihan tergantung Bapak Ibu Saudara. Anda mau jadi orang fasik atau orang yang bijaksana? Ya. Daniel menubuatkan di sini. Nanti akan ada hari di mana banyak orang akan disucikan. Nanti akan banyak orang akan dimurnikan. Satu hari nanti akan ada banyak orang akan diuji. Nah, tetapi orang fasik, walaupun mereka disucikan, akan diproses, dimurnikan dan diuji, dia tetap berlaku fasik. Ya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Memahami tentang apa? Tentang disucikan, dimurnikan, dan diuji tersebut. Tapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Kalau Bapak Saudara jadi orang yang bijaksana, Anda akan paham. Ini waktu pemurnian. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Pemurnian semakin dilakukan cepat dalam kehidupan kita. Kalau kita bijaksana, nah di sini kita akan merespon. Silahkan Tuhan. Kalau dia mau menguji Anda akan berkata seperti Daud, ujilah aku Tuhan. Ya, lihatlah apakah jalanku serong atau tidak. Tapi orang fasik berjalan terus dengan kefasikannya. Melakukan kejahatan terus. Kenapa? Mereka tak pernah paham tentang arti daripada pemurnian, ujian, dan pengudusan, penyucian tersebut. Ya, nah saudara, jadi di sini kita melihat ya, Wahyu 3 ayat yang ke-18 contoh. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau melihat. Ada nasihat di sini. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Yang ngomong Tuhan Yesus ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli
emas ya daripadaku, emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan? Ya. Kenapa ayat tadi itu disertakan kata ini? Mengapa dikatakan membeli emas yang telah dimurnikan daripadaku? Nah, jawabannya karena memang ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh hidupnya Yesus yang murni itu. Ya, ini nggak bisa otomatis terjadi tanpa Anda membayarnya. Harus dibayar. Emas yang dimurnikan ini harus melalui ada harga nilainya ya, membayarnya. Nah, seorang yang dimurnikan nanti akan sangat dihormati di surga. Kenapa? Karena terang mereka akan menembus kegelapan lebih dahsyat, bahkan lebih dalam menembus hati orang lain. Nah, saudara, hasil dari kemurnian ini nanti ini. Semakin Anda dimurnikan, Anda akan mendapat penghormatan di surga lebih tinggi. Ya. Terangmu lebih. Ya. Jadi emas semakin dimurnikan, itu kilauannya semakin lebih mengkilat ya daripada yang kotor dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu pesan daripada Allah Bapa malam hari ini untuk menutup acara kita malam hari ini, ya besok kita lanjutkan lagi. Pelihara kemurnian dirimu dengan rajin. Ya. Pelihara kemurnian dirimu dengan rajin. Jangan izinkan lagi rubah-rubah kecil merusak kebun anggurku. Ya. Jangan sampai rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggurku. Nah, saudara, apa artinya ini? Jaga kemurnian dalam diri Anda. Rajin, ya. Dan jangan izinkan rubah-rubah kecil. Anda tahu ya binatang rubah itu kecil itu. Suka masuk nyelonong di kebun, ya. Lalu merusak, ya. Akar-akar daripada ini digigitin mati akhirnya gitu ya. Nah, merusak pohon-pohon yang ada di situ. Nah, itu ditulis oleh Salomo ya dalam Kidung Agung. Sorry, ya di sini lanjut dulu ya. Dosa-dosa, dosa-dosa kecil akan dianggap besar menurut ukuranmu sekarang. Nah, nih saudara ya. Ketika kita semakin dimurnikan, apa yang dulu Anda anggap dosa kecil, sekarang akan dianggap besar menurut ukuranmu sekarang. Ya, menipu, bohong putih, ya, untuk kebaikan ini dan itu. Nanti semakin hari semakin dikoreksi oleh Tuhan. Enggak boleh. Ya, nah itu sama nilainya dengan bohong beneran, gitu ya, yang merugikan orang. Nah, jangan merengek atau gelisah. Aku tak mengizinkan bait suciku diterobos lagi oleh ketidakmurnian itu lagi. Ya, Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama ya. Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, penulis Kidung Agung ini enggak bilang yang tangkaplah harimau yang besar atau gajah yang besar gitu ya. Tapi tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Nah, saudara, sekarang perkara yang kecil, yang Anda anggap biasa, yang sering Anda remehkan, itu pun juga harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Itu harus seperti dibereskan. Ya. Untuk demi apa? Demi menjaga kemurnian itu dalam kehidupan kita. Ada lagi saudara, hal-hal yang merusak kemurnian. Apa itu? 1 Timotius 5 ayat yang ke-22. Ya, sebagai ayat penutup malam hari ini. Janganlah engkau terburu-buru penumpangkan tangan atas seseorang
Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Betul? Nah, hal penumpangan tangan itu Allah Bapa ya memberi peringatan. Dulu kita terkenal ya sebagai orang yang rajin tumpang tangan. Sini tak urapi, sini tak urapi, sini tak urapi gitu ya. Nah, sekarang nggak boleh sembarang tumpang tangan. Saya pun sekarang ya nggak sembarangan mau ditumpangi tangan oleh seseorang. Nah, bukan nyombong, bukan sombong, bukan merasa tak perlu orang, bukan. Karena sudah ini demi untuk menjaga kemurnian. Gak semua saudara orang yang menumpangi Anda kepala Anda itu, ya menumpangkan tangan ke kepala Anda itu akan mengalirkan hal-hal yang benar. Belum tentu, ya belum tentu. Makanya Anda jaga sendiri. Ini kepala Anda, betul nggak ya? Kalau Tuhan suruh Anda maju, ya Tuhan bilang datang kepada orang itu, minta orang itu tumpang tangan padamu. Ada konfirmasi dari dia, lakukan. Tapi kalau hanya keinginanmu atau tawaran ajaan daripada orang lain, ya jangan, saudara. Ya, jangan engkau terburu-buru penumpangan tangan atas seseorang. Artinya apa? Dari dulu Paulus sudah mengingatkan, ini kepalamu. Setiap orang yang ditumpang tangan kepalanya, itu akan mendapatkan transfer dari yang menumpangi tangan. Betul? Menumpangi tangan. Nah di sini berlaku juga untuk Anda terhadap kami juga. Ya, para pengajar dan hamba-hamba Tuhan di RTM. Kalau Tuhan bilang, gitu, nah minta Pak Gideon tumpang tangan kamu. Nah Tuhan yang suruh. Gitu. Nah Anda boleh maju, gitu. Anda boleh bilang Pak Gideon, gitu. Tolong tumpang tangan karena Tuhan suruh. Nanti Tuhan juga akan bilang, tuh tumpang tangan itu Pak Simon, gitu ya. Nah akhirnya saya tumpang tangan dia, gitu. Kenapa? Tuhan suruh, gitu. Tapi jangan jadi tren, gitu ya. Mumpung ada Pak Gideon tuh ya, tolong Pak Gideon tumpang tangan, gitu. Ya, kalau tangannya nggak sempat, kaki juga nggak apa-apa, ya. Jangan, gitu. Harus Anda sekarang, Anda sendiri yang harus berhati-hati. Amin. Kami pun sebagai hamba Tuhan, ya, di RTM ini khususnya, kami juga nggak gegabah untuk sembarang tumpang tangan. Kalau toh kami mendoakan, kadang-kadang hanya kami pegang bahunya, gitu ya. Ya, bukankah itu tumpang tangan juga, Pak? Ya. Sebenarnya lebih tepatnya penumpangan tangan itu di atas kepala, ya. Tapi kalau saya hanya pegang bahunya, gitu ya. Kami hanya mengajak untuk kesehatian ceritanya. Yuk kita sepakat gitu loh, ya. Saya gandeng tangannya gitu ya, pegang tangannya. Itu artinya kesepakatan saja. Tapi kalau saya sempat tumpang tangan seperti ini, itu artinya saya impartasi. Memasukkan sesuatu. Betul? Yang saya tumpang di tangan, dia mendapatkan sesuatu. Nah, gitu loh. Nah, tergantung apa yang ada dalam diri saya. Yang saya masukkan ke situ. Nah, disinilah sekarang kita ya, kewajiban kita semuanya. Untuk selalu menjaga kemurnian itu. Karena kita sedang dimurnikan. Amin. Ya, sedang dimurnikan. Yuk kita mulai belajar ya. Tuhan, aku tahu ini waktunya pemurnian itu terjadi. Akulah orang yang dimurnikan itu. Saya tidak hanya mau melihat orang, menunjuk orang, kamu harus dimurnikan. Tapi secara personal, secara pribadi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku siap untuk dimurnikan. Setiap hari, biarkan api itu berkobar-kobar. Membakar, mencungkil, mengeluarkan, meluruskan, ya, motivasi arah hidup saya sampai akhirnya aku bisa seperti Engkau Tuhan. Seperti maumu Tuhan. Berpikir seperti Tuhan berpikir, merasakan seperti Tuhan merasakan, melakukan apa yang seperti Tuhan ingin kita lakukan. Nah, kemurniannya seperti itu. Murni, amin.
Nah, mulai belajar ya. Jadi kemurnian itu. Oke, makasih untuk malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan berikutnya. Ternyata kemurnian itu bukan hanya menyangkut tentang diri kita, tapi juga tentang iman dan pekerjaan serta pelayanan kita. Ya, itu bagian terakhir tentang kemurnian yang akan kita bahas besok. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, yuk.